Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah ya dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam kondisi sehat ya di mata kuliah keperawatan dewasa di semester 3 ya. Baik, kebetulan saya tim teaching ya hari ini. Perkenalkan, ada yang sudah kenal? Sudah. Baik. Jika sudah kenal mungkin hanya kenal nama ya. Perkenalkan saya Bu Betty Hairani ya, salah satu dosen di Prodi Keperawatan ya, sarjana keperawatan, dan insya Allah yang akan mengampu atau sebagai bagian dari tim teaching di keperawatan dewasa ini. Ya, baik, insya Allah sesuai dengan RPS yang sudah dijelaskan di awal semester ya, bahwa hari ini pertemuan ke-6 ya terkait dengan keperawatan dewasa di sistem pernapasan, kardiovaskuler dan hematologi, dan hari ini kita akan masuk ke hematologi ya, dan pertemuan ke-6 ini insya Allah akan membahas terkait dengan beberapa kasus di sistem hematologi. Salah satunya adalah DHF ya, yang akan kita bahas, dan untuk sistemnya ya sesuai dengan RPS bahwa sistemnya adalah kita akan menjelaskan dan nanti akan diskusi serta manajemen kasus. Jadi kalau ada kasus kira-kira bagaimana penyelesaiannya, serta peran kita sebagai perawat nanti adik-adik nanti gimana ya, apalagi ini nanti akan praktek di rumah sakit sehingga punya bekal ya untuk punya gambaran kalau pasien lain nanti seperti apa ya. Baik, bisa kita mulai? Bisa. Izin untuk saya share ya. Boleh saya berdiri? Boleh. Jadi ya, kita akan membahas terkait dengan salah satu penyakit ya dalam sistem hematologi adalah DHF ya. Ada yang sudah familiar dengan DHF di sini? Belum. Dengue hemorrhagic fever. Ada yang pernah mengenal demam berdarah? Tahu? Nah ini DHF ini sama dengan demam berdarah. Ada yang sudah mengalami di kelas ini? Ada yang pernah menemukan keluarganya, tetangganya? Pernah. Oke, baik, kita naik slide-nya. Dari setidaknya punya gambaran ya, seperti apa nanti DHF atau demam berdarah ini. Nah, dari gambar ini kira-kira di imajinasi atau di pikiran adik-adik ini apa narasinya dari gambar ini kira-kira? Yang menggambarkan kita fokus ke demam berdarah ya. Dari sini kira-kira bisa dinarasikan, ada yang mau tunjuk? Ini sudah ada clue-nya ya. Gambarnya kan ini. Nah, ada nyamuk, kemudian nanti ada pasiennya, kemudian nanti seperti ini. Silakan, monggo. Gak apa-apa. Ini kita tidak ada namanya salah ya. Namanya kita lagi belajar. Ya, kira-kira silakan dinarasikan. Boleh? Atas nama siapa? Fajril. Oke, silakan. Kita dengarkan Fajril. Ya, Fajril, apa yang Anda pikirkan dari gambar ini? Kira-kira? Menggigit manusia. Oke. Virusnya itu masuk. Oke. Menyebabkan penyakit terhadap manusia. Oke, bagus sekali dari Fajril ya. Jadi ada nyamuk menggigit, kemudian bisa menyebabkan penyakit. Ada yang mau ditambahkan di sini dari Fajril? Ada yang mau menarasikan lagi lebih spesifik lagi? Ada? Silakan. Sudah mulai senyum-senyum. Ayo, nggak apa-apa. Di sini kita lagi belajar ya. Jadi diskusi itu tidak apa-apa. Ya, monggo silakan. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Dari gambar ini, nampak ya? Ayo. Kenapa? Oh, belum bisa menjabarkan. Ada lagi mungkin di sebelah kiri? Silakan. Yang pojok sebelah kiri. Senyum-senyum ya. Oh iya, dari Fajril ya, silakan. Ini gambar apa itu?
Ini gambar ronsen hati. Oke. Jadi mau menambahkan lagi? Belum. Sebelah kiri, silakan. Kayak kasus itu saya baru nangkepnya nyamuk, terus menjadi manusia, lalu menyebabkan virus untuk si manusia itu jadinya demam berdarah. Oke, bagus sekali atas nama Naila. Kita kasih applause buat Naila. Jadi sudah bagus ya. Apa jawabannya, setidaknya sudah punya gambaran. Baik, jadi kita akan membahas di mata kuliah ini bagaimana sebuah nyamuk ini yang disebut nyamuk demam berdarah ini menggigit seseorang ya, manusia, kemudian nanti manusianya itu akan terinfeksi ya virus yang dibawa oleh nyamuk ini, sehingga akan menyebabkan beberapa perubahan penyakit ya, akan memunculkan manifestasi klinis atau simptom keluhan-keluhan dari pasiennya. Salah satunya gigi gusi berdarah, muncul ada seperti ruam ya, kemudian nanti bisa saja mengalami shock karena banyak darah yang hilang atau trombositnya turun akibat daripada proses dimulai dari gigitan nyamuk ini. Nah, ini adalah proses perkembangbiakan nyamuk itu sendiri. Oke, sampai di sini paham? Alurnya nanti akan kita bahas. Ya, tetap nanti kita fokus peran kita sebagai perawat. Dari kasus ini kita menemukan pasiennya seperti apa rupanya. Udah punya gambaran? Oke, baik. Nah, adapun tujuan mata pembelajaran kita hari ini adalah kita otomatis dituntut atau setidaknya setelah mata kuliah ini adik-adik mampu ya untuk memahami apa itu demam berdarah atau DHR. Kemudian penyebabnya apa? Tanda dan gejala pasien kalau sudah kena penyakit ini bagaimana? Nah, gitu. Nah, ini tujuannya ya, sehingga nanti di tatanan nyata adik-adik sudah siap dan mampu ya untuk nanti praklinik ke rumah sakit. Baik, sudah punya gambaran? Boleh kita lanjut? Boleh. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini otomatis dari narasi tadi ini berarti DHF itu apa? Oke, silakan Fajri. Penyakit yang menular melalui gigitan. Oke, bagus sekali, penyakit yang menular melalui gigitannya nyamuk. Ada lagi yang mau menambahkan? Supaya kita mendefinisikannya lebih komplit. Ada lagi? Silakan sebelah kiri. Sependapat juga? Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi betul sekali yang dikatakan teman kita tadi ya, Fajri, bahwa DHF ini adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Tapi apa nama nyamuknya? Maka yang spesifik adalah nyamuk Aedes aegypti ini. Ditandai dengan apa pasiennya? Seperti narasi tadi, demam setidaknya setelah dia digigit. Kemudian apa yang muncul tanda-tanda lagi? Ruam. Bisa saja badannya sakit semua, nyeri otot. Ya, kemudian periksa darah, trombositnya turun. Ya, nah ini serta lama-lama kalau trombosit turun, apa yang terjadi? Pasiennya bisa shock, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa DHF itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan dampak pada pasiennya, yaitu penurunan trombosit. Sampai di sini paham? Oke, boleh kita lanjut? Boleh. Ya. Nah, ini tadi penyebabnya adalah virus Dengue ya, atau Aedes aegypti nyamuknya ya. Ini nama virusnya adalah virus Dengue. Namanya adalah agennya ya. Jadi agen itu adalah yang menyebabkan si penyakit, si virus. Di mana virus ini hidup? Yaitu di vektor nyamuk Aedes aegypti, terutama yang betina. Ya, jadi nyamuk yang betina yang membawa virus Dengue ini. Gimana dia menginfeksi? Dengan menggigit manusia, sehingga manusia yang tergigit mengalami infeksi. Jadi kalau sudah mengalami gigitan nyamuk Aedes aegypti, artinya virus Dengue-nya sudah masuk, maka virusnya itu akan
reaksi dalam tubuh kan, sehingga muncul simptom-simptom yang tadi, demam lah, ya, ruam, perdarahan. Nah itu yang harus kita atasi, ya. Sampai sini paham? Oke, kecepatan atau boleh lanjut lagi? Boleh, masih aman ya. Baik. Nah ini, jadi berdasarkan dari penyebab-penyebab tadi, kan tidak serta-merta tiba-tiba digigit kemudian mendarah kan? Ada perdarahan, turun trombosit, pasti ada proses-prosesnya. Sehingga dari proses-proses ini muncullah tahap-tahap atau klasifikasi demam berdarah atau DHF ini. Ya, jadi kita step ini, step ini, step ini, gitu ya. Kalau dulu dibagi 4 step, tapi 2019 ke atas ini dibagi klasifikasinya jadi 3. Dulu jadi 4, sekarang jadi 3. Jadi ada yang demam berdarah atau virus Dengue ini tanpa tanda peringatan. Biasanya tanda-tandanya ini di awal, ya. Di awal ini akan demam dulu kan, reaksi tubuh karena ada virus nih yang masuk, gitu ya. Ada di sini yang pernah merasakan demam? Bisa saja nanti ke arah ini, ya. Jadi di awal itu nanti pasien bisa saja dia Dengue tanpa tanda peringatan dulu. Biasanya baru demam 2-3 hari pasien datang, saya demam. Kita lihat ada bercak muncul nggak ketekinya, mulai tanda-tanda nggak. Nah itu yang harus kita jeli, ya. Tapi bukan bukan panuan ya, tapi dia kayak perdarahan gitu ya. Nah itu yang harus kita jeli. Biasanya tanda-tanda yang di awal, klasifikasi awal yang tanpa tanda peringatan ini adalah kita boleh rawat jalan kan biasanya. Oh ya kasih obat demamnya, terus kemudian oh ya boleh pulang. Biasanya seperti itu kan. Kasih obat demam, banyak minum. Jika demamnya tidak turun 3 hari, balik lagi kan, seperti itu instruksinya. Ya, biasanya seperti itu nggak? Iya. Oke, nah ini adalah tahap awal ini namanya, artinya Dengue tanpa peringatan. Sudah punya gambaran pasiennya seperti apa nih? Kondisinya, KU-nya masih bagus atau tidak? Kondisi umumnya, secara umum pasien ini masih bagus? Masih baik ya. Cuman hanya muncul demam dan berdarah. Tapi secara perform masih bagus. Artinya hanya butuh rawat jalan. Tapi untuk step selanjutnya akan masuk klasifikasi Dengue tipe 2, yaitu Dengue dengan tanda peringatan. Artinya udah ada alarm di situ yang membuat kita pada saat mengkaji harus jeli. Di situ pasien sudah muncul nyeri perutnya sakit, ya, disertai demam, nyeri perut, kemudian mual muntah, ada peteki, jadi ada kayak bintik-bintik merah muncul di seluruh tubuh, kemudian mulai hatinya membengkak, hepatomegalit tadi gambar misalnya, yang mulai mual sakit ya sebelah kanan hatinya. Nanti makanya pada saat pemeriksaan kita harus jeli periksa, ya. Kemudian terjadi penurunan trombosit, otomatis coba diperiksa lab kan gitu. Kalau 3 hari kok nggak sembuh, maka di step 2 ini ada terjadi penurunan trombosit. Makanya nanti kalau ada pasien datang dia sudah Dengue di tahap tanda peringatan ini, apa yang kita anjurkan? Anjurkan kolaborasi dengan analis untuk dilakukan pemeriksaan trombosit ini. Takutnya karena Dengue di tahap tanda peringatan ini adalah terjadi penurunan. Kemudian step selanjutnya adalah Dengue yang berat. Bayangkan udah peteki, udah penurunan trombosit, otomatis di sini tahap yang kalau ini kelewatan ini ya kita antisipasi, ini akan masuk ke tahap terjadi kebocoran plasma pembuluh darahnya ya. Jadi bocor, perdarahan hebat, sehingga pasiennya mengalami perdarahan hebat, keluar dari hidung, dari nggak boleh gosok gigi nih karena dia perdarahan, ya, karena gusi berdarah itu bisa saja dari Dengue ini, sehingga bisa terjadi kerusakan organ. Supaya pasien ini gimana gambaran perubahan kondisinya, sudah boleh pulangkah ini pasien, ya, kemudian suhunya kalau makin turun, suhunya makin normal. Ini menandakan artinya kondisi pasien baik kan? Itu yang perlu kita evaluasi. Jangan kita nggak tahu sih pasien A misalnya, ini pasiennya hari ini suhunya berapa? Tidak didokumentasikan, fatal nggak? Jadi kita nggak bisa melihat grafik ini pasiennya sudah bagus atau terjadi penurunan, trombositnya turun atau makin naik. Itu yang harus kita lakukan. Dan perawat itu adalah paling terdepan. Makanya kita harus
rawat pasien satu-satu dengan apa? Dokumentasikan data tadi suhunya berapa, trombositnya hari ini berapa, makannya berapa, sesuai dengan masalah yang dimunculkan. Baik, untuk selanjutnya misalnya ini ada kasus ya 12 tahun laki-laki, dia demam 3 hari, suhunya 39, trombositnya 55. Masalah keperawatannya apa yang muncul? Suhu 39, trombositnya turun, otomatis hipertermi. Kemudian apa lagi? Resiko pendarahan. Itu yang muncul. Sudah punya gambaran di sini? Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat kita aplikasi, mana yang lebih penting? Kita edukasi dulu atau tindakan klinis dulu? Tindakan dulu. Sebelah kiri? Tindakan dulu. Edukasi penting nggak? Penting. Tapi mau ini versi yang tindakan dulu ya. Oke, baik. Jawabannya betul sekali. Jadi kedua-duanya penting. Namun pada kasus DHF ini, kalau memang kondisinya sudah sampai mau shock syndrome maka tindakan dulu. Sambil nanti kita edukasi keluarga. Maka sela-sela ini yang harus adik-adik juga harus bisa ya. Bagaimana mengedukasi di saat lagi genting, artinya lagi tindakan yang urgent ke pasien itu. Itu tantangannya nanti sebagai perawat. Karena kalau kita tindakan terus bisa saja pasiennya komplain keluarganya, kok saya nggak dikasih tahu tapi pasien ini diapa-apakan. Nah ini kejelian komunikasinya harus bagus. Makanya dituntut juga komunikasi ya, efektif yang baik komunikasi ke keluarga dan pasien. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan terkait materi tentang DHF? Cukup? Baik, kalau memang cukup, artinya hari ini kita sudah dapat ya, bisa kita refleksikan bahwa tindakan klinis harus didahulukan jika kondisi pasien mengancamnya nyawa, dan edukasi keluarga adalah intervensi psikososial. Dan juga kita perawat profesional harus mampu untuk menyusun prioritas ya, mana yang harus kita dahulukan. Dan juga jangan lupa komunikasi yang terapeutik supaya keluarga dan pasien itu merasa nyaman kita rawat ya. Baik, semoga bermanfaat ilmunya ya. Nanti semoga bisa diimplementasikan pada saat praktek klinik di rumah sakit. Mungkin itu saja ya dari saya. Saya ucapkan terima kasih ya atas kehadiran hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.